Nah, dalam ritual gereja setan semuanya mengikuti gaya gereja Kristen yang khususnya karismatik Pantekosta. Halo, puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Roland Mukalu. Dan kali ini kita akan melihat sebuah tayangan ataupun kita mau belajar ya dari seorang artis yang saat ini sedang naik daun ya. Sebenarnya sudah lama dia terkenal, cuma akhir-akhir ini sering diliput. Dia ada di podcastnya Deddy Corbuzier, dia juga ada di acara-acara televisi yang lain, dan juga baru-baru ini muncul di podcast Denny Sumargo ya, Curhat Bang Denny. Siapa lagi kalau bukan Mongol Roni Immanuel Kansil. Nah saudara, kemunculan Mongol ini begitu luar biasa akhir-akhir ini. Kenapa? Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita patut bersyukur bahwa apa yang Mongol sampaikan, Mongol ini berani speak up ya tentang imannya, bahkan backgroundnya. Dia adalah dulunya seorang jenderal di Satanic of Church, dan apa yang dia sampaikan akan membuka mata kita tentang sepak terjang dari kuasa gelap, khususnya gereja setan atau Satanic of Church. Tapi sebelumnya saudara, jangan lupa subscribe terus channel ini, dan juga Instagram saya Pastor Roland Mukalu, dan fanpage Pastor RM Ministry ya, ada di bawah. Puji Tuhan. Nah, kita akan melihat sepak terjang dari gereja setan yang disampaikan oleh Mongol melalui kesaksian-kesaksiannya. Silakan disimak. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Di gereja setan saya langsung pegang orang kedua. Saya termasuk 7 jenderal utama dan saya adalah jenderal kedua untuk basis Asia. Nah, saya terlibat di sini sangat lama dan saya akan jelaskan beberapa hal penting bagaimana cara gereja setan dalam setiap ibadah, itu bagaimana cara ritualnya. Kalau gereja pakai cara ibadah, tapi gereja setan namanya ritual. Nah, dalam ritual gereja setan semuanya mengikuti gaya gereja Kristen yang khususnya karismatik Pantekosta. Berarti termasuk yang GBI, GSJ, yang termasuk di luar Pantekosta, di luar Protestan Katolik itu tidak dipakai tata liturgi gerejanya, tapi gereja setan ikut gaya gereja Pantekosta karismatik. Di sini dimulai dari ibadah pertama, namanya praise and worship. Sesi pertama dalam setiap kali ritual ada praise and worship. Dan praise and worship gereja setan, kalau gereja Tuhan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kalau gereja setan bukan menyembah Lucifer tapi menghujat Yesus. Nah, di setiap ritual tersebut dipakai lagu-lagu dunia, lagu-lagu yang cenderung heavy metal, yang sebenarnya anak-anak muda sangat suka lagu tersebut. Yang contoh, kalau dulu pernah mungkin tidak sempat masuk ke Indonesia, ada satu kaset khusus, kasetnya Guns N' Roses, judulnya Sympathy for the Devil. Ini lagu-lagu tersebut dipakai dalam setiap kali ritual, dan ada juga lagu dari Ozzy Osbourne yang Shout to Evil. Nah, ini lagu-lagu tersebut dipakai. Dan lagu-lagu tersebut banyak anak muda memiliki kasetnya. Bahkan anak muda juga ada yang nyimpan posternya sampai ditempel di kamar. Nah, lagu-lagu tersebut bisa kita lihat sekarang. Lagu yang saya tadi sempat nonton Metro TV, saya lihat ada satu grup musik namanya Crazy Town kalau nggak salah ya, judul lagunya Butterfly. Nah, ini sekarang lagi masuk di MTV. Lagu Butterfly, jika kita lihat penyanyinya kelihatan sekali bahwa dia adalah pengikut dari satanisme. Karena di separuh badannya ada tato-tato tertentu, dan di setiap video klipnya ada lambang-lambang dari satanisme. Nah, ini dalam setiap kali ritual kami lakukan lagu tersebut. Nah, setelah selesai praise and worship, masuk dalam satu sesi yang kedua, namanya pembacaan firman. Yang membedakan gereja Tuhan dengan gereja setan hanya satu, bukunya. Kalau gereja Tuhan pakai Holy Bible atau Alkitab, tapi kalau gereja setan pakai Satanic Bible. Satanic Bible adalah kebalikan dari Alkitab. Nah, ini semua dipakai, dan sekarang ada juga beberapa hamba Tuhan yang kepingin memiliki Satanic Bible karena mereka kepingin membandingkan perbandingan antara Alkitab dengan Satanic Bible.
tapi sampai saat ini saya belum pernah ketemu dan saya memang tidak ada keinginan untuk mencarinya. Dan saya akan jelaskan dalam setiap pembacaan Satanic Bible selalu ditekankan tentang prinsip Mesias, termasuk dalam amandemen pertama bahwa yang jadi Mesias bukan Yesus, tapi yang jadi Mesias adalah Lucifer. Kenapa? Dasar pertama Yesus bukan Mesias karena Yesus manusia bumi. Mama papanya Maria dan Yusuf berasal dari Nazaret, berarti dari planet bumi, dan Yesus juga lahir di bumi. Dan bahkan sangat terhina, Yesus lahir di kandang binatang. Sedangkan menurut prinsip gereja setan bahwa yang jadi Mesias adalah Lucifer, karena Lucifer diutus dari surga ke bumi. Setelah saya bertobat, saya belajar Alkitab mulai dari Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. Ternyata Lucifer bukan diutus tapi dibuang. Dan kita harus percaya Lucifer dibuang bukan diutus. Nah ini dalam Satanic Bible tersebut dijelaskan tentang prinsip tersebut. Dan dalam setiap kali ritual juga ada khotbah-khotbah tertentu. Sama mengambil dari Satanic Bible. Seperti prinsip hidup hedonisme. Kalau Alkitabiah prinsip hidup berkelimpahan. Tapi kalau di gereja setan pakai prinsip hidup hedonisme adalah prinsip hidup berkemewahan. Nah keluarlah produk-produk yang sangat mahal. Baju-baju mahal yang tidak bisa kita beli kalau orang menengah ke bawah sekali. Tapi kalau orang yang menengah ke atas mungkin dia bisa beli. Tapi kalau orang-orang yang ya menengah ke bawah dan ke bawah sekali mungkin nggak bisa. Nah ini dalam setiap kali pembacaan Satanic Bible selalu ditekankan tentang prinsip Mesias. Paling pertama prinsip Mesias. Tapi khotbah-khotbah lain ada seperti tentang prinsip doa Bapa kami. Bapa kami bukan Yesus yang disembah tapi Eternal Father. Eternal Father versi kitab Yehezkiel adalah Lucifer sendiri. Dan ada juga beberapa hal lain seperti prinsip kasih dalam Satanic Bible. Kalau di gereja Tuhan tentang prinsip kasih di kitab Matius juga, di kitab Korintus juga dikatakan bahwa kalau ada yang tampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kalau ada yang minta baju, kasih sekalian celana. Tapi kalau gereja setan prinsipnya lain. Jika pipi kirimu ditampar, kill him. Diputar-putar. Langsung dibunuh, jangan besok sekarang. Pakai prinsip seperti itu. Alkitab dirubah, diputar-putar. Nah dan yang ketiga namanya ibadah ketiga, ritual ketiga namanya adalah perjamuan kudus. Sama ikut gaya gereja Kristen Pentakosta Karismatik, cuma yang membedakan adalah yang diminum dan yang dimakan. Kalau di gereja Tuhan diminum adalah anggur dan makan roti, tapi kalau di gereja setan adalah minum darah bayi dan organ tubuh bayi dimakan. Tapi jangan pernah takut bahwa bayi tersebut bukan bayi yang lahir, bukan bayi yang telah lahir yang mungkin di inkubator atau di rumah, tapi bayi hasil aborsi. Darah bayi tersebut dicampur dengan holy water dan holy water tersebut disuplai oleh gereja. Dan setelah kami selesai perjamuan kudus, kami masuk satu sesi yang terakhir yang sangat penting, namanya santap kasih bersama. Di gereja santap kasih adalah makan-makan, tapi kalau di satanisme adalah melakukan hubungan seks bebas di antara sesama yang hadir. Ini tiada yang melarang, terserah cewek mau cari cowok atau cowok cari cowok atau cewek cari cewek. Ini terserah Anda, tidak ada yang melarang. Tapi sebelum masuk ke santap kasih, kami ada satu poin yang namanya perjanjian darah. Ini perjanjian darah ini maksudnya siapa yang baru pertama kali hadir, dia akan disuruh pindah ke tempat yang sendiri, yang satu tapi dalam satu ruangan, mungkin di arah ke pojok. Setelah sampai di pojok, biasanya saya yang ambil pimpinan, karena saya pimpinan, saya akan perintahkan bahwa setiap yang baru pertama kali hadir dia harus mengeluarkan darah dari organ tubuhnya. Nah setelah darah tersebut terkumpul, ini akan dicampur dengan darah bayi dan juga ada beberapa binatang tertentu yang sebenarnya jijik. Ini akan dibacain mantra. Setelah selesai baca mantra, diharuskan minum. Ini juga berlaku pada prinsip orang Tionghoa untuk menjadikan kakak beradik saudara, biasanya ada perjanjian darah. Nah, ini perjanjian darah tersebut sangat dilakukan, dan kenapa justru apabila sudah melakukan perjanjian darah, orang tersebut nggak bisa keluar dari aliran satanisme. Nah setelah kami selesai dalam perjanjian darah tersebut, langsung masuk ke santap kasih. Setelah santap kasih lagi berlangsung, ini VVIP termasuk 7 jenderal utama harus meeting. Kami punya meeting ini mengevaluasi apa yang telah kami kerjakan selama seminggu. Kami harus evaluasi mana yang sukses, mana yang tidak.